Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, sobat semesta menghijo dan sobat pelatihan, berjumpa kembali di podcast kita Poik. Ya, semesta menghijau. Semesta menghijo ini episode keberapa ya? Ya mungkin udah Udah banyak sih, udah cuman banyak, nggak dihitung sekarang. udah nggak dihitung lagi. Sangat produktif ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah tiap minggu tiap tetap minggu. Tiap ada. minggu ya. Ya, kita konsisten ya, Ya, meskipun belum nggak semua bentuk percakapan Pak Asep ya. ya, Kita juga bertiga ini kadang jadi host, ya, kadang jadi narsum. Narsum ya. juga, betul. Baik Sobat Semesta Meja dan Sobat Pelatihan, kali ini kita akan mendiskusikan kaitan dengan aktivitas pelatihan yang lebih spesifik karena saat ini di Kementerian Kehutanan, lebih pasnya di Pusat Diklat SDM Kehutanan sedang menyelenggarakan beberapa diklat kepemimpinan, baik itu pelatihan kepemimpinan tingkat administrator maupun tingkat, pengawas gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang tentunya ini menjadi menarik juga kita sebagai, apa namanya, Pengampung mungkin. Fasilitator ya? Fasilitator. fasilitator, Oh, kita fasilitator istilahnya. sebagai fasilitator dan barangkali juga bisa sebagai alumni juga saya dulu. Oh, Oh, ya. Alumni, Baik. betul. banyak pengayaan yang saya kira ini luar biasa ya, Hmm, termasuk dalam hal penugasan. Karena dulu kalau, waktu klasikal nggak terlalu sebanyak yang kita online Pak Asep ya. ya, Betul. Nah, mungkin ini juga menarik dan mudah-mudahan melalui fasilitas podcast ini juga menjadi salah satu inputan bagi teman-teman ya, ya, yang baik itu sebagai peserta maupun juga sebagai pengampu atau fasilitator tadi, ya, supaya nanti kita diskusi aja ya. ya, Sobat Semesta Meja dan sobat pelatihan, khususnya teman-teman ini yang persiapan sedang mau mengikuti, pelatihan kepemimpinan, baik itu mungkin tingkat pengawas ya. Kalau kita kan tingkat pengawas tingkat Pak pengawas Oeg ya. ya, kalau Pak Asep tingkat administrator juga pengawas ya. Ya, pernah. Heeh. Kita ada beberapa hal yang di antaranya itu tentang tulisan ya Pak Asep ya. Betul. Ya, Tulisan ini saya rasa ini penting sekali ya karena penugasan ya, penugasan, esai. esai ya. Ya, Ya, Esai. Jadi esai, karena ini menarik ya, karena ya kayak tulisan gitu ya, nanti mungkin kita coba diskusi lebih lebih apa, detail lah ya ya, tentang obrolan. Mungkin langsung aja mungkin Pak Asep memberikan pengantar ya, secara umum, mungkin hmm, nanti kita sambil diskusi di tengah-tengah. Mangga ya, Pak Asep. baik, terima kasih. Sebetulnya narsumnya kita bersama ya, karena Iya, kita semua sama-sama diamanahkan iya, menjadi fasilitator di fasilitator Diklat ya. Kepemimpinan khususnya di Kementerian Kehutanan. Baik, sobat semesta menghijau, kita tadi lebih spesifik Pak Mas Abid ya, Ya, kita akan bersama-sama membahas mengenai esai. mhm, Ya, jadi memang esai adalah salah satu penugasan dalam tingkat kepemimpinan, ya, ya. mmm, Jadi dalam fase pertama tingkat kepemimpinan model sekarang ini adalah MOOC, khususnya untuk yang blended learning dan mmm, full learning. mmm, MOOC itu jadi peserta belajar mandiri ya, mhm, dengan bahan-bahan yang disiapkan di Learning Management System atau LMS. Nah, salah satu output dari MOOC itu adalah esai, ya. Jadi mmm, esai itu sebetulnya bentuk output atau tulisan hasil peserta setelah mereka mempelajari MOOC. jadi belajar Belajar di MOOC, mandiri, belajar mandiri, terus hasilnya dituliskan. ya salah satu output-nya adalah dia harus menulis. Mhm, Nah, kemudian esai, esai. mmm, Sekarang esai itu apa dulu? Mulai dari ya, pengertiannya. ya ya, Kalau secara simpel sebenarnya esai itu adalah tulisan pendek ya, yang mmm, hmm, berisi pendapat atau mmm, analisis iya iya, tentang suatu masalah. ya, Nah, jadi dalam hal ini bagaimana peserta ketika memahami, eee, bahan-bahan materi untuk pelatihan kepemimpinan ya, ada mhm, agenda 1, 2, mmm, 3, bagaimana dia memberi konteks atau membuat studi kasus di tempat dia bekerja, mmm, hmm, mhm, ya. Bagaimana dia membuat esai, meng apa namanya, mengidentifikasi permasalahan di mengirim masalah lokasi. ya, iya iya. berdasarkan, materi yang telah mereka pelajari di Mmm, MOOC. Jadi ada keterkaitan dengan setiap Nah, agenda setiap gitu ya, ya? agenda. Jadi Heeh, esai yang dimaksud ini adalah esai yang ada keterkaitannya dengan agenda yang mereka pelajari dalam, diklat kepemimpinan ini. ya, mmm, Ya, jadi kan ada 3 agenda ya, iya iya ya iya, ya, 4 sebetulnya dengan coaching.
Oh, iya ya, Mbak. Iya, jadi coaching itu studi lapang dan penyusunan rencana aksi perubahan. Iya. Jadi ada agenda satu, agenda 2 dan agenda 3 itu pembelajaran utamanya. Nah, artinya bagaimana peserta setelah mempelajari ketiga agenda tersebut di MOC, menghubungkannya dengan kondisi atau yang mereka lihat, mereka rasakan di tempat kerja masing-masing, ya. Jadi nanti output dari esai pun 3, Iya. Iya iya. ya. Yang pertama yang terkait agenda satu, terkait agenda 2 dan agenda 3. Jadi masing-masing agenda harus ada esainya, Ada esainya heeh, masing-masing. sebagai bukti kalau dia baca Ya. dan Nah, sebagai bukti dia mengidentifikasi isu-isu di, unit Di unit satkernya biasa. satkernya, biasanya. Iya iya iya. betul. Dan yang sebetulnya tugas ini bisa dimanfaatkan sebetulnya, artinya dia Ah, tidak terlepas dari agenda 4, ya. Karena mhm. di agenda 4 nanti peserta setelah benchmarking ya, di lapang, dia peserta harus menyusun namanya rencana aksi perubahan. Nah, rencana aksi perubahan dan ini sebetulnya kalau kita mendadak pada saat nanti pas waktunya kita laksanain itu sehari sebelum seminar, Oh, ya. sehari sebelum seminar mepet Iya. banget ya? Mepet kalau kita membuat itu. Nah, Iya. ini akan lebih baik kalau ketika menyusun esai ini dikaitkan dengan rencana Mmm, aksi iya perubahan iya iya. kita. Iya, iya. Ya. Artinya gini Pak Asep ya, Mhm. kalau misalkan tadi, ini sudah kepotret ya, di Iya, unit Satker. betul. Kan artinya sebenarnya bukan hanya, apa namanya, dari sisi yang bersangkutan yang mengikuti, diklat BIM aja ya, tapi Betul. sebenarnya isu permasalahan itu bisa juga menggali dengan teman-temannya, atau mungkin nanti yang jadi tim efektif itu Nah, sebenarnya permasalahan-permasalahan yang muncul itu apa gitu ya? betul, betul sekali. Jadi ini mungkin tidak dalam perspektif dia seorang, ya. Nah, Karena ini namanya diklat kepemimpinan, dia adalah pemimpin. iya 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 Dia iya. punya bawahan atau tim ya, Iya ada tim, juga rekan rekan horizontal dan horizontal. ada juga yang ke atas ya. Mhm. Heeh, Nah itu bagaimana, dia bisa menyaring masalah itu, mencari isu istilahnya, mhm, isu di dalam, unit satkernya, mhm, kemudian menarik untuk dia lanjutkan sebagai nanti aksi perubahan dia. Nah itu mhm, dengan diantaranya ya berdiskusi ya, mmm, kemudian, eee, berdiskusi, kemudian menyaring pendapat, eee, persepsi dari masing-masing tim di sana. Nah itu mhm, bisa membantu dia dalam menyusun esai. Mmm, mmm, mhm. iya. Itu keren loh, baik. Iya, iya. Ini mungkin kaitannya dengan apa namanya, eee, identifikasi permasalahan, kemudian kalau misalnya direncanakan ini menjadi salah satu, apa, bagian untuk aksi Betul. perubahan, rencana aksi perubahannya, Mmm, sebenarnya di mhm, titik mana, apa, yang kita angkat sebagai, tema dari aksi perubahan itu, Pak, dari baik. tugas ini? Sebetulnya kalau kita lihat, narasi tugasnya ya, Ya, ini sudah, mencoba, mengerucutkan ke arah sana, ke arah bagaimana nanti, rencana aksi perubahan dari peserta, oh ya. iya, Jadi mulai kalau mungkin kita bisa lihat mulai dijelaskan? dari Mhm, Ya, ada pendahuluan, mhm ya, isu mhm, masalah yang dipilih, mmm, kemudian background mengapa dipilih, gap atau konflik dan statement mmm, awal. mmm, Jadi mulai dari, kenapa, alasan-alasan dari pemilihan isu tersebut. mmm, Nah ini sebetulnya kalau Bapak Ibu pernah atau sering menulis karya tulis tuh, kadang-kadang pendahuluan itu baru akan muncul ketika nanti sudah bab 3 ya. iya, Bab 3 apa di sana, bab 2 mengenai identifikasi dan deskripsi identifikasi, masalah. Kemudian ada analisis masalah dan peran kepemimpinan. Nih Bapak Ibu bisa langsung lihat di, eee, modul mode form form per form oh, penugasannya, form ya penugasannya, form iya, penugasan, deskripsi oh, form penugasan, deskripsi oke, ya, iya, ya. Jadi kalau, dari di situ mulai dari bagaimana Bapak Ibu mengidentifikasi masalah ya. Masalah itu kan banyak mungkin ya, mhm, bisa iya, diangkat dari SDM, betul, Sarpras, betul, dan banyak hal lah gitu ya, iya, dari kinerjanya atau dari, kerjasamanya, iya, iya, ya macam-macam. Kemudian anggarannya anggarannya salah ya, satunya betul sumber daya ya. sumber daya, Nah kemudian diidentifikasi, bisa menggunakan bisa sebetulnya deskripsi juga ya, deskripsi kita dikasih poin-poin atau mhm, menggunakan juga, tools nih, tools, ya mhm, tools terus menggunakan tools tertentu ya.
ada APKL, ada kalau analis masalah itu ada eksternal, USG, internal, ya. USG, Ya. Fishbone. Nah, itu dalam analisis masalah ketemulah core masalah nanti, Mmm, ya, mmm, core masalah. Bisa dengan USG ya, mhm, sebetulnya yang menjadi core masalah utama apa, gitu ya. mhm, Kemudian ketemulah core masalah. Nah, dari core masalah tersebut, ya, masalah inti tersebut, dicari penyebabnya. mmm, Di-list lagilah iya, penyebabnya, banyak juga penyebabnya mungkin ya? banyak, Iya, mhm, nanti kemudian dari sana, akar penyebab itu bisa menggunakan berbagai tools juga, di mhm, antaranya ada Fishbone ya, ini paling iya, umum. iya ya, Digunakan latsar, tapi daripada pusing-pusing karena kalau memang misalnya worth it ya, memang manfaat, ya tidak apa-apa juga, iya, kita iya. tidak mungkin dan mungkin dari respon. sisi analisisnya juga beda kali ya, Beda, kalau latsar dengan Ah, setingkat eselon 4. betul, betul, yang kami lihat ya, kami Heeh, berdasarkan pengalaman saya memang bisa menggunakan yang sama tapi analisis yang berbeda. Jadi kalau iya, fishbone di latsar itu dia singkat-singkat tuh iya, masalahnya, iya, iya, kedalaman analisisnya kedalamannya. ya, iya, oke, Tapi kalau yang sudah kepemimpinan apalagi PKA ya atau PKP pun, nah itu udah mulai panjang itu namanya masalah mhm, itu. mhm, Nah, iya, jadi itu ada perbedaannya, namun itu bisa digunakan. digunakan, Nah, nanti mhm, kalau sudah ketemu akar masalahnya ya, mau mana yang akan kita pilih, nah mmm, itu bisa menggunakan penapisan lagi, di iya, antaranya USG. USG, Nah, untuk menjawab akar masalah yang terpilih tersebut itu namanya gagasan gitu. mmm, Nah, mhm, berawal dari gagasan itu, Bapak Ibu sudah bisa memulai isu ini, apa, esai ini, menyusun esai, semuanya akan diarahkan ke sana, ke arah mmm, mmm. gagasan kita, Jadi begitu. untuk, apa, rencana aksi perubahan itu berasal dari core akar masalah ya? Iya betul, Ya, core jadi core ada beberapa masalah, heeh, masalah utama namanya core ya, iya. eee, core isu, Oh core iya, masalah. iya, iya, betul, ada Setelah lanjutannya. setelah ketemu core isu tersebut, bisa, dicarilah akar penyebabnya. Oh, eee, berarti akar penyebab yang menjadi Iya, gagasan itu ya? gagasan itu adalah solusi untuk menghilangkan akar penyebab tadi, Oh, iya, iya. mmm, Jadi menjawab. rencana perubahan itu adalah untuk mengatasi akar penyebab masalah, Penyebab core core masalah. masalah. Iya, 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 Nah, iya, iya, betul. core nah, isu. ini Pak Asep, itu Ya, kan kita ada esai 1, agenda 1, Mhm, ya, agenda 2, dan agenda 3. iya, Nah, artinya nanti, tadi kan bahwa kita kan sudah nemu nih, mmm, core masalahnya nih, ya, mmm, terus muncul gagasan. mmm, Kita masuk membuat esai, misalkan kayak ya gitu ya, betul masuk ke esai. Kan ini agenda per agenda ini kan, titik tekannya beda ya. betul. Karena kalau di agenda 3 itu kan dengan pengendalian Ya, pengendalian kerja mhm, gitu, mhm, mhm, artinya, akan berbeda-beda. mhm. Apakah nanti juga kita, mengambil semua dari setiap agenda Heeh, itu jadi satu jadi ya, satu, iya. mhm, dari ini proyek perubahan Iya, iya, berarti iya, ngomongnya, ya, atau misalkan nanti per by step, misalkan agenda 1 esainya ini, esai 2 sebenarnya nanti kalau yang proyek perubahan ya, yang mencakup sampai di, cukup agenda 2 dan agenda 3 gitu. mmm, oke, baik, menarik ini pertanyaannya. Yang dimintakan satu-satu ya, Ya, agenda satu, iya, agenda 2, iya, agenda 3. heeh, Sebetulnya bisa juga kalau agenda satu tuh lebih kepada kan dia berbicara nilai ya, nilai nilai, integritas ya, iya, integritas, mhm, memberi makna pada pekerjaan sebenarnya itu dalam agenda ya, satu. mmm, Nah itu bisa sebetulnya kalau kita mau sekuen itu ya, kita mhm, belajar agenda satu bikin esai. mhm, mmm, Jadi itu kita berusaha nilai diminta disesuaikan dengan sistematika yang diberikan kan, mmm. mhm, masalah nilai apa sih di sana. Oh, Nah, iya, 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 mhm, akarnya kenapa misalnya nilai itu kan perilaku bisa ke sana ya. iya, ya, Nah mungkin pekerjaan hanya sebatas angka, mhm, mereka tidak ada memaknai itu sebetulnya dengan angka itu, dan kalau didas dengan 1.000 hektar rehab itu di balik itu ada apa sih? mhm, Ya mmm, kita iya, memberdayakan sekian orang, mmm, menjaga alam, nah itu agenda satu mmm, sebenarnya ya, un mengembalikan fungsi alam, fungsi. Nah, mmm, kemudian itu bisa sana. Kemudian agenda 2 itulah intinya sebetulnya, intinya mmm, intinya dari arah, mmm, aksi perubahan adalah di agenda 2. Dan itu sesuai yang diminta nih, ada identifikasi deskripsi masalah, mmm, analisis masalah, dan kemudian peran kepemimpinan, apa peran seorang pemimpin. Agenda 2 itu sebetulnya yang, eee, arah atau ke arah mana ya, mengantarkan gitu ya, mengantarkan ke arah eee, mana proyek sebetulnya perubahan itu akan, rencana aksi kita, perubahan. iya, Nah, agenda 3 sudah mulai, eee, teknis ya, teknis, operasional, operasional, taktis. taktis ya, Kalau iya, arahnya udah ke sana, kita harus melakukan apa saja. iya, Nah, mmm, itu adalah taktis. Nah, jadi nanti kalau dalam
esai ya, bisa juga kita sudah punya duluan nih, karena sudah Mmm, menggunakan esai 2 tadi, mhm, agenda 2 ya, sudah jelas arahnya, tinggal memasukkan nilai-nilai tadi, Mmm, nilai-nilai, fundamental, Pancasila ya, mhm, dan bela mhm, negara, itu bisa. Atau kalau mau, agenda 2 berbicara memang mengenai itu, dan agenda 3 tinggal bagaimana rencana peran seorang kepemimpinan eee, dalam menginternalisasikan prinsip-prinsip di agenda 3 tadi, taktis operasional seperti apa, mmm, akan seperti apa. Nah, oke, jadi itu berkaitan ketiga-tiganya. Tapi kalau misalnya agenda satu agak berat karena saya baru belajar agenda satu langsung bikin esai satu, ya berbicara lebih umum saja untuk yang iya, esai agenda satu. Tapi oke, kalau agenda 2 agenda 3 dia sudah bisa mengerucut ke arah rencana aksi, eee, perubahan yang akan mmm, dibuat. jadi kalau misalkan di agenda satu nih, kalau kan mungkin baru belajar agenda satu bikin Ya, esai. mhm, Maksudnya terpotong gitu, kalau kita diskusi ini kan karena sudah satu rangkaian agenda satu, agenda 2, agenda 3, iya, ya, baru bikin esai satu gitu ya. Nah, artinya kalau misalkan baru belajar oh baca esai agenda satu, mhm, kan itu kan kaitan dengan, mungkin bisa ini ya, implementasi, kepemimpinan apa, mewujudkan etika dan integritas berbasis Pancasila gitu ya. nah, iya, betul, Misalnya pada balai gitu ya kan. itu salah satu Salah contoh, salah Kak, satu satu, contoh, misalkan betul, isunya di kantor misalkan mmm, kaitan dengan, apa, toleransi, mmm, kaitan dengan integritas, iya. mmm, ya seperti itu ya mungkin Betul, ya? bisa seperti itu. Dan yang kadang-kadang juga dilupakan, hal sederhana yang dilupakan namun mungkin berpengaruh kepada, kita penilai ya, Mhm, mhm. itu mereka merupakan struktur. Nah, sebenarnya kita mau Mmm, mulai dari struktur sinematika yang disiapkan di deskripsi saja ya, paper pendahuluan, isu berarti kalau isu terkait agenda satu apa sih? mhm, Ya, isu terkait nilai, etika, dan sebagainya, mhm, background-nya mengapa dipilih, gap-nya apa, uraian masalahnya seperti apa, dan penutup, ngacu ke sana. Kemudian agenda 2 juga sama ngacu ke sana. Jadi, bisa kalau misalnya fokus agenda satu dulu seperti Pak Habib bilang, Mas mhm, Habib, ya tidak masalah juga. Kita akan mmm, berbicara mengenai agenda satu karena mungkin belum baca agenda 2 iya, tiganya ya, heeh. heeh. Dan Tapi mungkin tadi yang muncul persoalan langsung berkaitan dengan etika agenda satu, maksudnya dengan agenda satu gitu ya. ya, mhm, Jadi di kantor, oh ada isu gini, langsung bagaimana menerapkan tadi berbasis Pancasila untuk meningkatkan atau memperbarui etika-etika integritas di, betul, unit kerja betul. gitu. Dan juga ini salah satu nilai plus sebetulnya apabila Bapak Ibu ini tidak hanya sekedar persepsi, apa namanya, apa yang terpikir oleh Bapak Ibu, tapi bagaimana didukung data. Ya, Nah, kalau iya misalnya betul, integritas tadi, oh ini misalnya absensi banyak yang terlewat, nah itu indikasi ya, apa? Mungkin bisa seperti itu. ya, Atau mungkin ketika rapat, kok hanya sekian persen yang iya, hadir, hadir dari yang ya, diundang atau misalnya. yang hadir terlambat lagi iya gitu. terlambat, Nah, iya iya iya, bisa dari yang hal sederhana seperti Heeh, itu ya, tapi harus heeh, ada data kan. mhm. Nah itu iya penting yang iya, kadang betul, paling banyak dilupakan oleh peserta. Jadi Jadi kan mereka ini tidak ya, by data ya. bukan hanya persepsi kita ya, iya, Iya, maksudnya kita mengungkapkan tapi nggak ada datanya, betul, itu heeh. data yang penting. Karena Ya, banyak juga yang seperti ini ya, yang mungkin ada beberapa unit satker ya, dalam tanda kutip misalkan ngisi laporan harian, mmm, kan nah, itu hanya terbaca kalau di situ tertuliskan. mmm, Jadi diisi P itu nah kan betul. maksudnya tidak menggambarkan aktivitas keseharian gitu, Iya, tapi sekedar mungkin cari aman ya, tidak cari dipotong itu aman, ya. ya nggak ada dipotong. juga permasalahannya mungkin bukan karena lupa tidak mencantumkan data, memang data itu termasuk yang ya mungkin di beberapa tempat agak susah itu yang data-data dasar itu. Kan tadi adanya tim tadi mungkin. Ya itu ya, Mmm, ya tim itu ya yang perlu Ya, di ini, karena heeh, tidak semuanya ya ya apalagi ini ya, semua sudah di masing-masing job, job job ya, desk-nya ya. heeh, atau mungkin seperti yang beberapa waktu lalu sempat ada pemeriksaan ya, mhm Mhm, misalkan tag-nya di mana, tapi kecatat absensi. Itu kan mhm, mhm, bagian juga bagaimana betul, supaya, apa, meningkatkan tadi integritas, mhm, etika gitu ya. jadi iya, bisa juga dibatasi oleh tusi peserta. Jadi artinya kalau peserta sebagai kepala seksi, berarti ya di dalam lingkup, kepala seksi itu, ya apa yang tugas menjadi pokok tugas dan fungsi, fungsinya ya. Iya, iya. dia gitu ya. Kan mungkin, banyak yang apa, bawahannya ya, istilahnya Mhm, apa, pelaksana Staf-nya ya, staf, staf-nya, iya staf.
betul betul. bagaimana perilaku mereka bisa seperti itu ya. Mmm. Nah, ini juga nih, menarik Pak Pak Oik, Pak Asep, maksudnya gini, nanti mungkin di agenda kedua ya, karena gaya kepemimpinan. Eee, Iya, Ya, kepemimpinan pelayanan. Kepemimpinan pelayanan kan. Iya, Artinya itu kan berbagai, apa namanya, gaya orang kan beda-beda. Nah, ini juga menarik sebenarnya. Dulu sempat kita diskusikan apakah gaya seseorang itu dia akan terus melekat gitu. Karena dari berbagai teori itu kan banyak gaya kepemimpinan ya. betul, Nah, apakah seseorang itu pemimpin bisa mengimplementasikan atau dia hanya melekat terus di situ gayanya dia memang kayak gitu. Padahal objek atau apa namanya pelaksana di bawah apa yang bersangkutan kan berbeda mmm, mhm, karakter, latar belakang gitu. Nah, itu sebenarnya jadi isu juga ya, menarik ya. menarik, Misalkan saya dulu di apa di daerah timur, dengan mhm, mungkin pindah daerah barat, kan karakternya berbeda. iya Apakah gaya kepemimpinan saya di sana saya terapkan di sini, ini kan mhm, menarik ini sebenarnya. iya Nah iya, iya, itu mungkin bisa juga jadi ini ya Mas ya? bisa, iya. Artinya ketika dia membawa gaya kepemimpinan yang lama, Heeh. pindah ke sini seperti apa, apa namanya, akselerasinya lah gitu ya. Ah, Nah, iya. kan jangan-jangan mungkin dia tidak cocok di sini kan gitu, artinya dia Ah, harus melakukan penyesuaian gitu. ah. Itu juga, jadi bisa diangkat menjadi esai yang menarik, isu Bisa yang menarik menarik, ya? iya, Heeh. heeh. Artinya kembali ke pengertian awal tadi ya, esai itu sebetulnya, tulisan yang berisi pendapat dan analis kita. Nah, Mhm, pendapat analis itu kan, sebaiknya by data, karena mhm. begini, kondisi begini, datanya apa itu ya, iya iya, informasinya apa, mmm, maka kita berpendapat. Jadi tidak bisa karena sepertinya begini, oleh karenanya begini, nanti bisa. mmm, Kalau kalau di esai itu boleh nggak Pak Asep, kita membandingkan? Misalkan membandingkan Mhm, beberapa gaya kepemimpinan, misalkan ya anggap saja misalkan kayak tadi sudah mengalami perpindahan ya, yang kayak ya contoh dulu saya aja yang misal dulu di background di teman-teman di Papua sana, yang kecenderungannya waktu itu memimpin anak-anak muda. mmm, Maksudnya mhm, staf-staf itu masih muda-muda gitu. iya, Jadi dia pembelajar. iya, Kita kasih tugas dengan ide-ide kita, dengan konsep kita itu bisa gitu. mmm, Begitu pindah, mhm. lihat stafnya itu yang sudah senior-senior tuh, dengan gaya yang tadi nggak cocok nih gitu. iya, Nah, kita membandingkan antara yang sebelum dengan sesudahnya itu boleh nggak sih? Atau kita hanya menggunakan data ini dengan yang sana tadi kita, ya sebagai pengayaan aja gitu? Ya why not? Wah, Ya, artinya kita tidak ini kalau saya lihat ininya tidak membatasi ya, tidak iya membatasi, iya iya. artinya kita bisa dari berbagai sudut pandang lah, berbagai, analisis model lah ya gitu ya, Mhm bisa mhm. jadi dengan membandingkan atau memang mau mendalami yang Yang tempat sudah ada, sekarang itu tidak heeh. masalah. Dan bukan hanya mungkin, ini enggak sih, apa artinya tadi kan masalah ya, mhm, Mhm, kalau hal-hal yang sifatnya positif terus kita ingin tingkatkan lagi sebenarnya bisa juga kan ya? sebetulnya bisa diangkat ya, bisa Heeh. walaupun sebetulnya nomenklatur potensi peningkatan itu adanya di PKA sebetulnya ya. Tapi menurut Mmm, saya tidak masalah juga ya, mhm, teman-teman nanti, tidak sekedar masalah, tapi potensi peningkatan kinerja, peningkatan kinerja pengendalian misalnya, mhm itu mhm, juga sudah ada sih, aman-aman saja gitu. Saya pun mhm. biasa, tapi bagaimana ini ada mau peluang untuk meningkatkan, ditingkatkan, Iya, nah, mhm begitu, mhm. itu bisa juga. Kalau Nah, dalam riset itu kan tidak selalu penelitian itu berbasis masalah ya, tapi mmm, ya, berbasis tujuan, sistem. mhm. mmm, Kan namanya gejala itu bukan hanya gejala yang negatif ya, yang Nah, iya, positif kan ada. iya, ada peluang, Ada potensi, peluang-peluang, potensi, iya. itu kan sebenarnya menarik ya kalau misalkan ini. Ini Sobat Semesta Penghijau dan sobat pelatihan, khususnya, para peserta diklat BIM atau mungkin secara umum ya sebenarnya kalau esai itu kan tadi yang Pak Asep sampaikan iya, gagasan yang kita curahkan dalam bentuk tulisan, untuk mengatasi ya permasalahan yang mengasai kita hadapi di permasalahan yang lokasi kerja dihadapi, kita terutama ya. terutama. Nah ini tentunya menjadi perhatian penting ya apalagi, ini jadi tugas yang kayaknya wajib pasti dipresentasikan Pak Asep ya? Nah, iya iya, biasanya. Ini, biasanya pengampu atau fasilitator agenda itu, akan meminta peserta untuk mempresentasikan atau menyajikan hasil esainya Pada Mmm, saat tatap muka pada ya, saat tatap muka online ya, online ya? online. Karena kita sekarang di Kemenhub online semua nih. online Iya, semua ya? Itu kan berapa lembar sih? 5 lembar ya? 5 5 lembar, lembar Maksimal maksimum. 5 Iya, lembar. Nah, mhm. presentasi itu gimana Pak Sep? Maksudnya secara teknisnya kita diberi waktu atau bebas kita mau, berekspresi se tentunya
tentunya ini akan tergantung nanti bagaimana, apa namanya, pengampu ya atau Mhm. fasilitator ya, karena ini kan waktu sangat terbatas. Iya, Kita cuma Mhm. 2 atau 3 JP sekali Iya pertemuan. iya. Sementara, karena kita per kelompok nanti Mmm. pembelajaran fasilitatornya dikelompokkan 10-10 yaitu, kalau untuk agenda 3 yang cukup leluasa ada Mhm. 3 kali pertemuan ya, Mhm. 1 malah 4 JP itu ada kemungkinan semuanya akan dibahas, Iya. ya. Jadi dengan pembagian waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit per orang, ya, mmm, nah itu bisa pengalaman saya bisa semua 10 peserta, tapi untuk agenda 1 dan 2 mungkin nanti perwakilan saja. Ya jadi Mmm. pemaparannya umumnya sekitar 15 menit Oh, saja, 15 menit. nanti ada Tanggapan ya? pertanyaan, tanggapan dari peserta dan nanti diakhiri oleh catatan atau komentar dari pengampu atau fasilitator, Mmm, seperti itu. mhm. Nah, Pak Asep, kalau agenda tidak 3 tadi, kalau yang kan waktunya cukup panjang dan kemungkinan besar, peluangnya besar akan Terbahas menyampaikan, semua ya. terbahas semua. Artinya di agenda 3 ini begitu urgennya ya? Artinya mungkin sudah akan kebaca semua ya? Kemungkinan Arah besar ya. proyek perubahan misalkan ini ya, ya meskipun belum ya karena ini kan baru awal belum, Mmm, interaksi diskusi di kelas gitu ya. Mungkin sudah kebaca ya dari esai itu, yang sudah pernah ini Pak Asep kemarin-kemarin? iya. Jadi memang memang kalau yang tadi, ini cuma tidak ada apa, tidak saklek ya di dalam deskripsi penugasan harus terkait rencana aksi, kan begitu ya. Iya iya. Tapi ketika, terkait rencana aksi, eee, peserta akan memperoleh input yang mungkin berharga, baik dari temannya Iya maupun betul. dari pengampu. Nah, jadi Mhm ini sebaiknya seperti apa, tambahannya atau mungkin ada koreksi itu akan sangat membantu. Tapi mhm. kalaupun tidak, saya belum terpikir juga nih Ya nggak mau apa-apa juga ya. ya nggak apa-apa, jangan dibawa berat juga kan Iya itu ya. benar, iya Karena iya. nanti ada waktu khusus untuk menyusun, rencana rencana aksi, aksi. begitu. Mhm. Dan kayaknya kalau lihat kemarin di skenario agenda 3 juga sudah mulai belajar bikin proposal nanti ya? Nah, iya betul, ada Eee, penugasan untuk Penugasan. bikin Meskipun nanti berkaitan langsung dengan, proyek perubahannya atau, mhm, mungkin masih baru ya contoh-contoh atau ini iya. setidaknya sudah familiar gitu Ya, ya? jadi memang kita ada batasan juga untuk pengampu agenda ini. Ketika rapor, itu tidak bisa kita langsung minta tolong arahkan, karena itu nanti ada coach ya, wewenangnya Mhm coach nanti. mhm Jadi peserta untuk yang memang arah rencana aksi itu akan berkomunikasi dengan coach-nya, coach dan mentor tentunya. Nah, mhm sementara kami fasilitator lebih kepada penguatan substansi di masing-masing agenda, ya. mhm. Ketika itu terkait dengan rencana aksi, maka penguatan itu tentunya akan, bermanfaat atau menjadi input yang baik untuk Raponya akan Mhm langsung, ter-input atau terkoreksi ataupun, apa namanya, menjadi tambahanlah, mhm. tambahan, eee, arahnya agar akan lebih mudah ketika dia melanjutkan. Iya iya Tapi iya. ketika tidak, itu tidak jadi masalah juga, begitu. Mhm. Yang penting pas rancangan sudah ada proposal gitu ya? Nah, Pas yang penting. seminar? Cuma walaupun kami sebetulnya harapannya sih memang kalau sudah ada pikir rencana aksi ya, apa Mhm. temanya, nah dari sekarang Bapak Ibu sudah bisa komunikasi dengan calon Iya mentor nanti atasan. Kemudian mengerjakan tugas sudah, mengarah ke sana, iya. itu Semua sebetulnya, sudah mengalir ke arah sana ya, mengalir. ke Karena arah itu sana. akan mempermudah Bapak Ibu sendiri. Kalau dari segi waktu itu yang disiapkan, slot waktu, Mhm hanya sedikit waktu untuk, eee, pendampingan oleh coach dalam menyusun rapor. Jadi mhm. kalau Bapak Ibu sudah siap duluan, coach-nya senang juga, wah sudah terarah begitu ya. Iya 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 iya. Tinggal sentuhan-sentuhan sedikit barangkali Iya gitu. iya. Ini sebelum lanjut nih, tadi istilah-istilah singkatan mungkin diperpanjang khawatir nanti Iya iya. teman-teman Rapko itu apa. Rencana sebetulnya saya karena lebih kepada ini ya, apa namanya, PKA ya, Iya selama iya ini iya. mengampu pelatihan kepemimpinan administrator ya untuk salon 3, istilahnya rencana aksi perubahan kinerja organisasi. Tapi Mmm. untuk PKPT ada khusus sebetulnya, Ya saya agak lupa istilahnya namanya, bukan itu ya, tapi sama-sama rencana aksi gitu, rancangan Rencana aksi, aksi. ya, ya. Maksudnya rencana biar aksi. biar, "Oh apa sih Rapko?" Di tingkat pengawas nggak ada nih bahasa itu. RAPK kalau nggak salah ya, rencana Nah, aksi perubahan
Ya, agak nanti lupa ya lihat Ya aja ya lah, nantilah itu. nanti bisa dilihat Ya nanti biar jadi iya, PR juga. ya ya. Nah ini, Pak Asep mungkin sebelum kita mengakhiri ya, biar nggak panjang-panjang kalau orang nonton kan nggak, "Wah cukup Ya. ini." Nah dari proses saya perhatikan ya dari kan teman-teman di lapangan, tingkat pengawas maupun tingkat administrator ini kan sebenarnya mereka di lapangan ada yang cukup sudah lama menjabat, baru ikut diklat BIM, ya. Terus kemudian ada juga yang baru dilantik, kemudian ikut diklatih. Nah, kecenderungannya kita ini kan belum yang, kita itu didikduk dikduk, ya, kita itu dukdik, dukdik, ya, ya, menduduki dulu baru baru pendidikan, gitu ya. Pendidikan. pendidikan. Ya, di beberapa unit kerja di beberapa kementerian lembaga kan ada yang Dik dididik dulu, baru duduk. Yang Ya. repot itu kalau dakdikduk ini nggak Iya. Nah, ini kalau saya perhatikan dari beberapa agenda, kemudian nanti di skenario pembelajaran itu bagi yang lama gitu ya, eee, apa namanya, mendapatkan kesempatan untuk diklat BIM itu juga sebagai sarana untuk mengkalibrasi sebenarnya Iya, ya. betul. Maksudnya untuk mengkalibrasi bagaimana gaya kepemimpinan Yang saya, selama ini selama yang dilaksanakan ya. dilaksanakan, Mhm. terus tadi dengan berbagai isu permasalahan mungkin kan antar, apa namanya, pejabat itu ya, apa namanya, kepala seksi, apa, di antara masing-masing unit 1 mungkin ada pengalaman yang berbeda ya. Betul. Itu juga sesuatu yang sebenarnya sayangnya kita online ya. Iya. Kalau bisa klasikal Betul. sebenarnya lebih menarik, maksudnya suasananya itu bisa. Nah, ini gimana Pak Asep selama Pak Asep sudah, berapa kali ya terutama di PKA dan PKP tadi untuk apa ya, tadi mengkalibrasi dengan teori-teori kan kita dibekali teori ya, Mhm. nanti diimplementasikannya di lapangan. Ini gimana Pak Asep? Jadi betul sekali ya, jadi ini yang mahal dari pelatihan ini adalah atau kondisi ya, apa Mhm. namanya, iklim iklim belajarnya, Suasana ya? suasana Iya iya iya. suasana itu. Karena mereka juga berkumpul dengan, eee, apa namanya, teman rekan-rekan yang beda instansi, beda Mhm. pengalaman. Nah, jadi ini menjadi ajang sharing gitu. Iya iya iya. Iya, pertama ajang ajang sharing itu jadi pengalaman di tempat lain mungkin menjadi inspirasi bagi yang lain kan begitu. Mmm. Yang kedua juga penguatan agenda itu memang kita lebih penguatan substansi di dalam agenda itu lebih Mhm. kepada studi kasus biasanya. Mmm. Artinya memang kondisi yang dirasakan oleh, eee, peserta tempat kerja unit satu peserta. Mhm. Jadi kita dimunculkan tuh dari perwakilan dari unit satu siapa, kemudian diangkat untuk kita bahas di dalam diskusi. Mhm. Jadi harapannya nanti itu menjadi inspirasi buat yang lain ketika menemukan masalah yang sama, tantangan yang sama, kan Iya. begitu ya. Jadi Nah, pertama lingkungannya yang membantu, yang kedua juga nanti ketika diskusi-diskusi itu insya Allah akan memberikan input yang banyak buat mhm, pada peserta atau pejabat, pejabat pengawas ya, iya. begitu. Jadi meskipun online tidak mengurangi ini ya, makna dari Ya, pertemuan insya Allah, interaksi ya, betul, antar ada interaksi di sana. peserta, ya, kemudian dengan fasilitator yang Mhm. barangkali kan sudah mengalami banyak proses itu ya, kegiatan pelatihan ya, kan Betul, sudah bertahun-tahun sehingga bisa apa namanya, didapatkan inilah, apa namanya, ya hal-hal yang baru ya, mhm. barangkali yang pengalaman dia belum pernah temukan gitu. Iya. Apalagi Pak Ik, Mungkin untuk sementara cukup cukup ya. apalagi yang perlu disampaikan Pak Asep? Barangkali itu ya esai jangan menjadi beban, nah Iya. itu ya. Esai buat saja sesuai kan kembali ke pengertian sederhananya tadi ya. Ya. Iya, Ya, heeh. bagaimana Bapak Ibu menuangkan, apa kondisi permasalahan yang terlihat, kemudian Mhm. menuangkan dalam tulisan, Bapak Ibu dalam bentuk esai ya. Nanti, akan dibahas ya, kemudian apabila belum kepikir rencana aksi perubahannya seperti apa, Mmm, ya itu tidak masalah, itu sambil berjalan saja, mhm gitu mhm. ya. Iya. Ya. Makasih Pak Asep, Kang Oi kayaknya kita bisa berlanjut nanti bahas aksi perubahan. Ya. Wah, mantap. Mudah-mudahan kita ini Lebih Pak lebih Asep bersedia lagi. kita mungkin bisa nambah narasumber Ya lagi ya, biar narasumber Nah, lebih lagi. menarik, Ya. apa, ya sebenarnya bagaimana tadi untuk apa, bisa muncul gagasan tadi loh, apa, dari mulai kita identifikasi persoalan, terus Mhm. segala macam, menapis persoalan mana inti yang sebenarnya jadi pokok masalah sampai menjadi proyek perubahan gitu jadi ya. itu menurut saya tema yang sangat menarik, Pak, dan itu paling diperlukan oleh peserta sejauh Nah, pengalaman saya. Ya iya ya. ya, Jangan sampai menjelang hari seminar baru masih kepikiran berpikiran begitu, nah itu dia. masih
ini masalahnya di mana, core issue di mana, penyebab Iya. apa, jangan sampai begitu. Jadi Nah, kalau nanti semesta menghijau, ya. siapa pun nanti narsumnya itu Iya iya. barangkali sangat menurut saya sangat diperlukan oleh Tapi peserta. kayaknya yang paling dekat Pak Asep karena tinggal lihat jadwal ya. Iya iya. Yang lain padat. Baik Sobat Semesta Meja dan sobat pelatihan khususnya Bapak Ibu yang bersiap melakukan, persiapan untuk mengikuti diklat kepemimpinan baik itu, tingkat pengawas maupun administrator, baik di internal Kementerian Kehutanan maupun di kementerian atau lembaga lain mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat ya. Amin. Amin. Ini sharing saja kalau Heeh. misalkan ada hal-hal yang belum sesuai atau apa Iya, kita namanya, bisa koreksi kita ya bisa koreksi di kolom sama-sama ya, di kolom komentar. komen. Iya Atau ada masukan ya iya. sebenarnya Ada misalkan masukan gimana apa? cara cari masalah mungkin bisa juga Iya disampaikan gitu ya, itu akan memberikan ya pengayaan lagi ya. iya. Baik cukup, terima kasih Pak Asep, Sama-sama, mudah-mudahan terima nanti kasih. kita ketemu di diklat tim, kita sebagai fasilitator ya, Iya. Insyaallah. nunggu hari dan waktunya ketemu dengan teman-teman sebagai, calon peserta ya, mudah-mudahan sehat selalu dan Amin. karena waktunya padat ya, Dan eee, panjang. dan panjang, selain itu juga, dengan aktivitas di unit Satker yang barangkali padat juga, Iya. Iya. apalagi Agustusan Menjelang ya, akhir tahun. menjelang akhir tahun Agustusan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.